Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dias Ristia Ramadhani dari kelas 2A PGSD Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya membuat ini untuk memenuhi tugas pembuatan media pembelajaran PKN SD. Media pembelajaran ada banyak. Dan sekarang saya membuat slide suara. Saya mengambil materi pada sekolah dasar kelas 4, yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Langsung saja ya, anak-anak sudah tahu lambang negara Indonesia kita? Ya, lambang negara Indonesia kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, tadi sila-sila Pancasila sudah disebutkan, sekarang simbol-simbol Pancasila. Dan kita harus memahami makna dari simbol-simbol Pancasila itu sendiri. Yang pertama, bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal, contohnya beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Misalnya, agama Islam, jika kita beragama Islam, kita harus sholat, kita harus pergi ke masjid atau musola, mengaji. Terus yang Kristen juga setiap minggu pergi ke gereja, Buddha pergi ke wihara, dan lain-lain. Menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Kita harus menghargai teman kita. Jika teman kita berbeda agama, tidak harus mengasingkan mereka. Yang ketiga itu tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Simbol yang kedua yaitu rantai. Rantai merupakan makna dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat dalam sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Maka rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Maka dari itu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Kita dapat menerapkan sila kedua dengan tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Kita harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan mereka, karena kita semua diciptakan sama di depan atau di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan dengan sesama. Simbol ketiga, pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal ini. Yang pertama, mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Jadi kita harus mencintai warisan budaya yang telah ada. Kita tidak boleh menyanyiakan atau malah melupakan warisan yang telah ada dari nenek moyang kita, agar warisan budaya yang ada itu tidak diambil alih oleh warga asing atau negara asing. Yang kedua yaitu menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski berbeda suku, agama, ras, dan bahasa. Intinya hampir sama ya. Di sini itu menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara. Sama halnya dengan kita harus akur terhadap teman, tidak boleh membeda-bedakan, intinya itu begitu.
Simbol yang keempat yaitu kepala benteng. Kepala benteng merupakan lambang dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala benteng digunakan karena benteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan beberapa hal, misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi kalau kita ada masalah, kita harus menyelesaikan bersama dengan musyawarah. Yang kedua yaitu tidak memaksakan kehendak kita saat bermusyawarah. Kita tidak boleh egois jika bermusyawarah dengan teman-teman, karena kita harus mendengar pendapat dari mereka, tidak boleh memaksakan kehendak kita saat mereka berbeda pendapat dengan kita. Yang ketiga yaitu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kita harus menerima hasil keputusan jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan kita. Kita harus menerimanya dengan baik, dengan lapang dada, agar kita menghargai teman kita. Simbol yang terakhir yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjelaskan bahwa keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Keadilan sosial juga memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia juga harus adil. Siapapun yang melanggar akan diberikan sanksi tanpa membedakan latar belakangnya. Berikut ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila kelima. Yang pertama, memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Namun kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan kita sendiri. Jika kita ingin menolong orang lain, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Selalu menghargai hasil karya orang lain. Kita tidak boleh mencela hasil karya orang lain, karena setelah kita mencela, pasti mereka akan sakit hati. Jadi kita harus menghargai karya mereka. Jika memang merasa kurang, kita harus berbicara baik-baik dengan mereka agar mereka menerima dengan baik dan tidak merasa sakit hati. Yang ketiga, tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Kita tidak boleh bertindak semena-mena pada orang lain. Kita harus baik kepada orang lain. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sekian tugas media pembelajaran yang telah saya buat ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.